The Dead Horse Theory atau teori kuda mati. Teori kuda mati adalah sebuah metafora satir yang menggambarkan bagaimana orang, lembaga, atau bahkan suatu bangsa menghadapi masalah yang sudah jelas, tetapi mereka justru bersikap seolah-olah masalah itu tidak ada atau tidak dipahami. Alih-alih mengakui kenyataan, mereka justru mengabaikan dan berusaha mencari pembenaran. Inti dari teori ini sederhana. Jika kamu sadar bahwa kamu sedang menunggangi kuda yang sudah mati, solusi terbaik dan paling sederhana adalah turun dari kuda itu dan meninggalkannya. Ironisnya, di tengah kesadaran akan urgensi permasalahan global, banyak pihak yang justru mengambil langkah-langkah yang kontraproduktif. Meskipun tujuan mulia kerap didengungkan, praktik di lapangan seringkali menunjukkan ketidaksesuaian yang mencolok dengan permasalahan tersebut. Alih-alih mencari solusi yang berkelanjutan, banyak tindakan yang diambil justru memperparah masalah dan menghambat upaya mencapai tujuan yang tidak masuk akal, seperti membeli pelana untuk kuda mati. Ini jelas adalah tindakan yang sembrono, sama seperti menanam bunga di kuburan, sebuah usaha sia-sia yang melambangkan harapan yang sebenarnya palsu. Memberinya makanan dengan harapan ia akan kembali hidup. Tindakan yang tidak akan menghasilkan apapun, layaknya memberi air kepada tanaman plastik. Mereka seolah memberi solusi, mengganti penunggangnya dengan orang lain, atau memecat orang yang bertanggung jawab merawat kuda dan menggantinya dengan orang baru. Jelas tindakan yang sia-sia yang memperkeruh keadaan. Pun mereka mengadakan pertemuan untuk membahas strategi meningkatkan kecepatan sang kuda. You know what? This will decimate all after you Put it on my tablet. tell me what you think. Membentuk tim dan komite khusus untuk meneliti kuda mati tersebut dari berbagai aspek. Mereka bekerja berbulan-bulan, menyusun laporan, dan akhirnya mengusulkan solusi, padahal sudah jelas sejak awal bahwa kudanya mati. Dan setelah sekian lama, akhirnya mencapai kesimpulan yang sudah diketahui sejak awal, bahwa sebenarnya kuda ini memang mati. Namun, karena sudah banyak tenaga, waktu, dan sumber daya yang terbuang sia-sia, mereka tetap enggan mengakui kenyataan. Bahkan, untuk mencari pembenaran, mereka mulai membandingkan kuda mereka dengan kuda lainnya. Dan mereka berargumen bahwa kuda ini tidak benar-benar mati, hanya kurang latihan dan perlu pelatihan khusus. Lalu, mereka mengajukan anggaran tambahan untuk melatih kuda mati tersebut. Dan pada akhirnya, mereka mengubah definisi kata mati agar dapat meyakinkan diri sendiri bahwa kuda itu masih hidup. Pesan moral dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kejahatan teori ini adalah bagaimana seharusnya kita menyikapi pentingnya kejujuran, keberanian dalam menghadapi tantangan. Bukannya memilih untuk hidup dalam penyangkalan, membuang waktu dan tenaga dalam usaha yang sia-sia, daripada menerima kenyataan dan segera mencari solusi yang tepat sejak awal.